baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa di surga atas kasih-Mu yang memperkenankan kami memasuki kehidupan pada hari ini. Kami mohon Bapa perkenankan kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan landasan renungan pagi kita yang terambil dari Yeremia pasal 32 ayat 17. Bunyinya demikian. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yeremia, di mana Yeremia diperintahkan Tuhan untuk membeli sebidang tanah di wilayah Anatot, negerinya sendiri. Padahal Yeremia sudah bernubuat, negeri Yehuda itu sudah diserahkan Allah kepada negeri Babel.
Tapi mengapa Allah memerintahkan Yeremia untuk membeli tanah pula? Nah, rupa-rupanya saudaraku itu adalah merupakan simbol bahwa penyerahan negeri Yehuda kepada negeri Babel itu waktunya hanya sementara. Hanya satu generasi. Itu bisa kita baca dalam perikop ayat-ayat selanjutnya. Hanya satu generasi saja. Dan mengapa satu generasi itu berfungsi untuk mendidik mereka yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang menduakan Tuhan dan sekaligus juga tidak percaya kepada pemerintahan Yahweh, tapi mereka justru lebih percaya kepada pemerintahan Mesir. Dan itu sudah berkali-kali dikatakan oleh Yeremia untuk tidak tunduk kepada Mesir, tapi tunduklah kepada Allah. Dan dosa mereka inilah yang membuat mereka harus diberi ganjaran, pelajaran, satu generasi lamanya untuk dididik di negeri Babel. Namun demikian, saudaraku, pelajaran, pendidikan, ataupun hukuman itu hanya bersifat sementara dan tidak selamanya. Sebab kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, tapi tetap untuk selamanya. Dan mustahilah Allah menghukum mereka, karena mereka adalah umat yang Allah kasihi. Nah, itulah yang dikatakan dalam doa Yeremia. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan, mustahil bahwa engkau menghukum umat yang kau kasihi. Seperti ketika nenek moyang kami berada 350 tahun lamanya di Mesir. Memang mereka tetap teringat kepada peristiwa nenek moyang mereka. Itu sebabnya mereka juga bertanya, apa benar Tuhan itu menghukum mereka satu generasi lamanya? Bukankah waktu mereka berada di Mesir, Raja Firaun sulit baginya untuk melepaskan umat Israel? Bukankah hal itu juga bisa terjadi ketika mereka ada di Babel? Raja Babel tidak mau lagi melepaskan mereka untuk kembali ke negeri Yehuda. Nah, tapi Yeremia tetap percaya dan teguh dan bernubuat bahwa mustahil Allah tidak menepati janjinya. Dia adalah pencipta langit dan bumi, penguasa segalanya. Maka apa yang dia katakan itu akan menjadi seperti apa yang dia katakan. Percayalah pada Tuhan. Pelajaran ini tidak lama. Tanah yang kita miliki ini akan kembali menjadi milik kita. Oleh karena itu, jangan takut. Jangan buru-buru menjual tanah yang ada, seakan-akan itu tidak lagi bisa kita miliki. Tapi jika ada di antara kita yang menjual tanah kepada sanak keluarganya, tebuslah itu dan jangan berikan kepada siapapun. Demikianlah pesan dari Yeremia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian besar kasih Allah kepada orang yang dia kasihi, kepada umat yang dia kasihi. Namun, jika umat yang dia kasihi menduakan dia, maka dia akan memberikan pelajaran, tapi pelajaran itu tidak seberapa lama. Dia akan kembali pula mengembalikan mereka pada posisi yang seharusnya. Maka janji Allah, satu generasi lamanya di negeri Babel, dan setelah itu Allah sendiri yang akan menebus mereka dan akan membawa mereka pulang ke negeri Yehuda. Demikianlah perlindungan Allah begitu kuat pada umatnya, sehingga umatnya tidak perlu meragukan apa yang dikatakan Allah kepadanya. Janji Allah tepat dan selalu ditepati, dan tidak pernah ingkar dan tidak pernah berubah. Allah itu adalah Allah yang mengasihi umatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan dari Yeremia pasal 32 ayat 17. Dan terima kasih kami mendoakan Runggun yang ada di Pontianak. Berkati lindungi mereka semua Bapa di surga. Semua pekerjaan mereka dan pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau berkati. Dan apabila ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Apabila ada yang berpengharapan mencapai sesuatu, kiranya Engkau menolong mereka. Apapun yang mereka pikirkan, sejauh itu tidak bertentangan dengan apa yang Kau kehendaki. Bapa, kabulkanlah doa mereka. Berkati mereka semua, sehingga damai sejahtera ada di antara mereka, dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.